Shalom. Shalom. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, sebab hari ini kami boleh beribadah untuk merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya Tuhan Yesus, janji dan kuasa Allah sudah dinyatakan atas setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dicurahkan, pengurapan Allah, urapan Roh Kudus turun melingkupi setiap kami, umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Ada kuasa Allah yang tidak terbatas dicurahkan dan dilimpahkan atas setiap kami. Sebab kami memiliki Allah yang besar, yang tidak terbatas, yang tidak ada tandingannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Kami meninggikan Kau Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang tidak ada duanya. Haleluya. Mari bersama katakan, my soul, my Savior God to Thee. Sing how great Thou art. Oh, how great Thou art. Then sing my soul, my soul, my Savior God to Thee. Sing how great Thou art. Yes, Lord. How great Thou art. Sing, then sing my soul. Then sing my soul, my Savior God to Thee. Oh, how great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. 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 How great Thou Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
adalah segenap keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Rindu menyembah Engkau Tuhan Allah kami, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sembah Dia, Dia sembah. Haleluya. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak
untuk ku sembah. Mari sembah Dia, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak untuk kami sembah, sebab tidak ada nama lain, sebab tidak ada pribadi yang lain yang layak terima sembah kami saat ini. Biarlah setiap hati, biarlah setiap hati kami Tuhan, biarlah setiap mata iman kami tertuju padamu, menyembah Engkau. Biarlah setiap kami dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Allah yang hidup berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan dengan nyanyian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup-Mu berharga bagi Allah.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Sama-sama katakan, dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Kau membuat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kau menciptakan kami seturut gambar-Mu Tuhan. Surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Ya Tuhan, dia tak relakan segala-galanya. Karya-Mu terpegang dalam kehidupan kami. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ini nyanyian ucapan syukur kami Tuhan. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Benar Tuhan. Yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah ingat-ingat Tuhan semua pelanggaran kami Bapa. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan Kau angkat kami Tuhan untuk menjadi terang bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Lebih sungguh lagi naikkan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yes Tuhan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Saat ini adalah saat yang sangat indah Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan, erat dalam pelukan
hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. penuhi setiap kami Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih sungguh katakan, Saat indah indah itu Tuhan. berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa setiap kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan biar kekudusan-Mu itu memenuhi setiap kami Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu yang kudus, Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami di saat-saat pandemi ini, kami bisa melaksanakan ibadah dengan menyembah, dengan memuji, dengan mendengarkan firman untuk merestorasi setiap kehidupan kami. Baik karakter kami, baik watak kami. Biar dibersihkan oleh firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mendengarkan firman dan melakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara sudah melewati minggu-minggu yang lalu saudara. Dan saya percaya setiap hari saudara mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Dan jika saudara mempunyai iman, percaya dan mengandalkan Tuhan, saya percaya hidupmu dipenuhi oleh kuasa mujizat Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kenaikannya adalah bukti mujizat perkataannya. Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ke-6, saudara baca yang ke-7, kita bersaut-sautan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai 11, yang saya ambil topiknya saudara, kenaikannya, yaitu kenaikan Kristus, bukti mujizat perkataannya. Nah, kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 6 sampai 11, di situ banyak sekali kita membuktikan betapa dahsyatnya kuasa perkataannya. Nah, saudara coba perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Murid-murid yang dilatih oleh Tuhan, mereka hanya terfokus kepada kerajaan yang dikatakan kerajaan dunia, yaitu kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus mempunyai satu penyempurnaan atau perencanaan yang sempurna, yaitu dia bicara tentang kerajaan di surga, yaitu kerajaan Allah. Maka Yesus menjawab begini saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya saudara jangan bingung.
Jangan saudara khawatir apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Masa-masa yang akan datang itu adalah kedaulatan Bapa kita di surga. Artinya saudara nggak perlu khawatir kalau saudara mengandalkan Tuhan. Saudara hanya perlu mendengarkan perkataan firman-Nya dan beriman kepada Dia, maka saudara menjadi aman. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya Yesus meninggalkan kita ke surga. Dia sangat peduli. Dia tidak meninggalkan tanpa kita dipersiapkan apa-apa. Dia meninggalkan kita dan dia memberikan apa? Rohnya, yaitu Roh Kudus akan turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara dan saya tidak perlu khawatir kalau saudara bisa menyimak, menerima perkataan firman-Nya dan saudara melakukan, saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan saudara akan melakukan kebenaran firman Allah dan saudara akan mengalami kuasa mujizat sehingga saudara akan menjadi saksi Kristus. Dan saksi Kristus dikatakan sampai kemana? Dari Yerusalem, dari rumah saudara, itu gambarannya. Dari Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara akan mengalami kepenuhan Roh Allah. Jika saudara menerima perkataannya, firman-Nya, dan saudara melakukan, saudara akan menjadi dipenuhi oleh mujizat. Dan saudara akan mendengarkan setiap perintahnya. Dan setiap langkah saudara disertai Tuhan dan saudara akan menjadi saksi. Dimulai dari mana? Yerusalem. Gambarannya apa? Yaitu dari rumah tangga saudara akan muncul terang yang ajaib. Sampai keluar ke komunitas-komunitas saudara. Sampai kemana? Sampai di mana saudara diperintahkan Tuhan. Dan sampai ke bangsa-bangsa di bumi. Memang Kristus Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya di dalam perkataan firman-Nya. Setiap dia mengucapkan firman, punya kuasa. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yesus itu kerap kali orang keliru. Seolah-olah dia hanya cukup Tuhan. Tetapi sebenarnya dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita bisa melihat pada waktu dia melayani, pada waktu dia menjelma sebagai manusia. Sebelumnya dia punya misi, yaitu misi keselamatan. Karena manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh Tuhan. Dia butuh darah anak domba untuk menyucikan dan menyelamatkan. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dimulai kalau kita melihat kuasanya, nampak dimulai dari kelahirannya. Allah yang besar, yang rela menjelma sebagai manusia. Dimulai dari kelahirannya, kita melihat pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari perencanaan misi keselamatan. Bagi manusia, yaitu Allah yang rela menjelma sebagai manusia agar manusia tidak binasa karena dosa. Dan dengan konsep penebusan, saudara, melalui penebusan darah Kristus, darah Yesus, maka manusia memperoleh keselamatan. Maka manusia memperoleh pengampunan.
dan dosanya disucikan dan manusia memperoleh keselamatan yang kekal. Kalau kita melihat dari kelahiran Kristus, betapa dahsyatnya kuasanya Allah melalui seorang perawan yang belum pernah dijamah oleh pria, dan dia bisa mengandung melalui kuasa Roh Kudus dan melahirkan Yesus sebagai anak domba yang tidak bercelah. Artinya kelahiran Yesus itu dimulai dari perencanaan misi keselamatan yang sempurna. Pelayanan Tuhan Yesus yang sederhana dimulai dari komunitas, yaitu tentang kehidupan manusia sehari-hari dengan strategi pelayanan yang diwarnai oleh kuasa mujizat yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun. Maka dari itu saudara yang terkasih, kita perlu mengerti bahwa Yesus melayani manusia supaya mereka semua mengenal juru selamat. Dan dia melayani selama 3,5 tahun. Dan dia mengubah dunia. Dan seluruh dunia mengenal bahwa Kristus sebagai juru selamat. Maka dari itu saudara, kalau kita melihat betapa sederhananya pelayanan Tuhan yang di tengah-tengah komunitas, yang bicara tentang kehidupan manusia sehari-hari. Dan saudara, pada saat dia melayani dengan kesederhanaannya, pelayanannya tidak pakai sesuatu aksesori, tidak pakai jam tangan yang mahal, tidak pakai jas yang mahal. Sederhana saudara pelayanan Kristus. Dia melayani dengan kesederhanaannya, tapi dipenuhi dengan hadirat Allah. Dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan menghasilkan mujizat demi mujizat. Sehingga terjadilah kegemparan di Galilea. Semua orang terheran-heran. Semua orang biasanya hanya masuk ke bait Allah. Mereka hanya mendengar firman Allah. Dan mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka datang ke bait Allah. Mereka hanya melihat para imam-imam melakukan ritual. Melakukan tradisi-tradisi keagamawian. Dan mereka tidak merasakan ada sebuah perubahan dalam hidup mereka. Sejak Yesus melayani di Yerusalem, di Galilea, dia mengubah paradigma-paradigma yang salah. Sehingga para imam-imam mereka semua marah. Orang-orang ahli Taurat mereka membenci Yesus. Tetapi saudara, kesederhanaan itu membuat orang tercengang-cengang. Hari-hari ini berapa banyak kita tidak sadar. Kita belum belajar seperti Kristus. Bagaimana dia melayani dunia, melayani jemaat dengan kesederhanaannya. Dia tidak pakai mobil yang mewah, dia nggak pakai aksesori-aksesori yang sangat mahal. Dengan kesederhanaannya, sejak dia lahir di palungan, di kandang domba, sampai dia pindah dengan rumah yang sederhana. Tetapi pelayanannya mengubah dunia. Saudara yang terkasih, kalau kita mau mempelajari bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, dimulai dari mana? Bagaimana dia selama
3,5 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan seluruh aspek kehidupan. Dia melayani manusia supaya manusia mendapatkan hidup yang layak. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang didasari oleh damai sejahtera. Atau hidup yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Kalau kita lihat pelayanannya dimulai dari perkawinan. Yesus melayani perkawinan di Kana. Perkawinan menjadi sesuatu yang penting di dalam pelayanan Kristus. Dan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Kristus, yaitu di perkawinan. Maka dari itu saudara, perkawinan itu di mata Tuhan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini. Pelayanan Tuhan Yesus mengajar tentang kesuksesan kehidupan manusia. Dimulai dari keluarga yang mengandalkan Tuhan. Mengapa harus mengandalkan Tuhan? Mengapa rumah tangga harus mengandalkan Tuhan? Karena di dalam rumah tangga, di dalam keluarga tidak luput dari krisis. Maka dari itu Tuhan Yesus mendemonstrasikan pada waktu terjadi perkawinan di Kana, saudara. Maka terjadilah sebuah krisis. Maka yang dikatakan dalam perkawinan bangsa Yahudi, di dalam perkawinan itu, anggur itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam pesta itu. Maka tiba-tiba terjadi krisis. Anggur itu habis. Maka kalau di dalam perkawinan kehabisan anggur, maka perkawinan itu akan menjadi masalah. Maka para tamu-tamu akan memperguncingkan. Mereka akan mencemooh karena itu adalah sebuah prestis bagi keluarga yang mengundang memberikan anggur yang baik. Pada waktu itu belum waktunya Yesus melayani dunia. Belum waktunya Yesus melakukan mujizat. Tetapi karena krisis, karena urgensinya di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga di mata Yesus adalah sesuatu yang penting. Maka dia melakukan mujizat. Walaupun belum waktunya. Dia melakukan mujizat. Yang mana air diubah menjadi anggur. Yesus mengajar kepada setiap orang di sekitarnya. Dia mengajarkan 4 dimensi, 4D. Dia dikatakan seluruh orang di sekitarnya diajar supaya mereka mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman yang diucapkan, yang diperkatakan. Maka supaya mereka dibentuk karakternya pada waktu mereka mentaati firman yang diucapkan oleh Kristus. Maka dari itu saudara, setelah itu imannya diuji saudara. Waktu Yesus mengatakan, bawa tempayan, ambil tempayan, isi air. Maka semua orang heran, apa hubungannya anggur yang sudah habis diisi tempayan dengan air. Apa maksudnya? Yesus mempunyai maksud menguji iman orang di sekitarnya. Maka Yesus mengajar, cedok air itu. Saya percaya pada waktu mereka mencedok, mereka mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya orang yang disuruh dicedok dan dia dicicipi, air itu berubah menjadi anggur. Maka dari itu saudara, pelayanan Yesus yang sempurna itu dimulai dari keluarga. Saudara mau jadi orang sukses, keluargamu harus solid. Keluargamu harus berfungsi. Imam harus berfungsi sebagai imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaat.
Istri harus tunduk bagi suami. Mengasihi suami dan anak-anaknya seperti mengasihi diri sendiri. Kalau suami dan istri mentaati firman Allah, maka Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Yang kedua, saudara, Yesus melayani penyembuhan anak pegawai istana. Pelayanan Tuhan Yesus sudah masuk ke pemerintahan. Orang di sekitar pemerintahan mendengar kabar baik. Maka Injil masuk di dalam pemerintahan. Injil masuk di dalam istana, saudara. Pelayanan kesembuhan Tuhan terjadi di istana. Pelayanan kesembuhan sudah masuk di dalam pemerintahan. Maka dari itu saudara yang terkasih, pegawai istana itu mempunyai anak yang divonis hampir mati. Tetapi saudara, dia mendengar dari istana, mendengar ada berita kesembuhan, ada berita keselamatan. Maka dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan untuk berjumpa. Dan Tuhan mengatakan melalui perkataannya, melalui ucapannya, dia katakan, anakmu tidak akan mati. Anakmu akan sembuh. Maka saudara, pada waktu yang sama, mereka mendouble check. Kira-kira jam berapa? Ternyata dicek. Mereka sampai di istana hari yang sesudah itu. Atau keesokannya. Maka pegawai istana itu cek dengan pegawainya. Kapan anak ini sembuh? Jam 1. Persis pada waktu perkataan yang diucapkan oleh Kristus. Maka dari itu saya katakan perkataan Kristus mempunyai kuasa. Setiap saudara, jika saudara mengucapkan perkataan firman-Nya dengan iman, saudara akan mengalami kuasa dan mujizat. Yang ketiga, saudara, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Inilah pelayanan Yesus yang sederhana ini masuk di komunitas. Saudara, di kolam Bethesda itu terjadi kompetisi antara orang sakit yang satu dengan yang lain. Mereka percaya dengan mitos, mereka percaya dengan tradisi, mereka percaya kalau nanti airnya goyang, itu adalah malaikat yang menggoyang. Siapa yang jatuh atau siapa yang menjeburkan yang pertama, dia selamat atau sembuh. Tuhan Yesus membongkar semua tradisi, semua mitos yang dipercaya oleh orang Yahudi yang menyesatkan itu. Dengan cara yang sederhana. Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Maka orang lumpuh ini selama 38 tahun dia menderita. Dia katakan demikian. Tuhan, dia mengucapkan kata Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang akan menjeburkan saya jika ada air yang digoyangkan oleh malaikat. Yesus mengatakan satu perkataan yang sangat-sangat dahsyat. Maukah engkau sembuh? Artinya ada sebuah tawaran, saudara. Tawaran supaya saudara mempunyai iman percaya. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sukses? Maukah engkau menjadi orang yang berkelimpahan? Berapa banyak kita sering mengatakan, aku mau sembuh tetapi aku banyak masalah, banyak utang, banyak dan lain-lain. Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan ekonomimu? Jangan katakan tapi. Sepatah kata saja, aku mau karena aku percaya
bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati aku, sanggup membebaskan aku dari segala macam hutang. Apa yang terjadi, saudara? Dari perkataan yang Tuhan sampaikan, bangkit, engkau sembuh. Angkat tilammu, engkau sembuh. Maka dia mengambil tilamnya, dan sudah tidak ada tapi-tapinya. Dia ambil tilamnya dan dia angkat dan dia sembuh. Dan dia saksikan kepada orang-orang agamawi atau para imam-imam, para ahli Taurat. Mereka semuanya marah karena apa? Kesembuhan itu terjadi pada waktu hari Sabat. Betapa bodohnya, saudara. Orang-orang yang dikatakan orang agama, yang mengerti agama, yang mengerti kebenaran, mengerti firman. Mereka tidak mau menerima kesembuhan walaupun kesembuhan sudah terjadi di hari Sabat. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dibatasi oleh mitos. Kita dibatasi oleh tradisi. Padahal Tuhan sudah menyediakan kemenangan di depan kita. Tinggal kita mengambil keputusan. Tinggal kami melangkah. Tinggal kami percaya firman dan perkataannya. Dan mujizat itu menunggu kita di depan kita. Yang keempat, saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya Tuhan Yesus mengajar tentang usaha untuk mendapatkan rezeki. Yesus mengajar kita menjadi seorang businessman. Dia mengajar bagaimana kita mendapatkan rezeki melalui multiplikasi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Menggunakan potensi yang dia miliki. Menggunakan potensi yang kita miliki. Seperti yang terjadi 5 roti 2 ikan. Maka Yesus mengatakan yang pertama, saudara. Duduk berkelompok. Artinya kita diajar oleh Tuhan untuk merendahkan hati. Untuk bersekutu. Untuk berdoa, saling menguatkan, membacakan kebenaran firman, supaya kita mendengarkan perkataan dari setiap firman yang diucapkan oleh Yesus. Persekutuan itu penting. Kita bersekutu, pada waktu kita bersekutu, maka kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara, berapa banyak kita meninggalkan persekutuan di dalam keluarga kita. Berapa banyak kita tidak pernah menghargai persekutuan. Saudara yang terkasih. Pada waktu Yesus mengajar untuk berkelompok, duduk berkelompok. Dia mengajarkan supaya setiap saudara, jangan ada yang satu pun berdiri dengan sombong. Dan kita harus bersekutu, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kita mendengarkan setiap perintahnya Tuhan. Dan setiap saudara sudah berkelompok bersekutu karena saudara sudah mendengarkan perkataan dari Tuhan. Dan saudara perlu melakukan ucapan syukur. Menengadahkan tangan ke atas. Dan mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Walaupun saudara belum terjadi apa-apa. Walaupun roti itu masih tetap 5 roti 2 ikan. Tetapi pada saat saudara mengucapkan syukur. Maka diambillah keputusan untuk membagi kepada orang di sekitarnya. Maka terjadilah multiplikasi. Demikiankah juga di dalam perusahaan kita, usaha pekerjaan kita. Ada
Ada waktunya kita bersekutu. Ada waktunya kita merendahkan hati. Ada waktu kita mengucapkan syukur. Ada waktu kita menengadakan ke atas dengan menyembah dan memuji. Dan ada waktunya kita berbagi kepada orang di sekitarnya. Maka terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Perkataan, saudara. Perkataan firman itu akan mengubah masa depan kita. Yang kelima, saudara. Yesus berjalan di atas air. Ini pelayanan yang sangat unik. Ini bukan pelayanan yang saudara Yesus hanya untuk menjadi seseorang yang melakukan entertainment. Tidak, saudara. Pelayanan Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya. Bagaimana pada waktu dia menghadapi badai. Bagaimana dia menghadapi persoalan. Maka ada badai. Dia bisa menaklukkan badai dan dia berjalan di atas badai. Ajaran ini, saudara, yang harus kita miliki. Kalau saudara mau menjadi orang yang tangguh, hadapi badai bersama Yesus. Taklukkan badai dengan perkataan firman. Katakan, hai badai. Firman Tuhan mengatakan, dengan Yesus segala badai akan aku hardik dalam nama Yesus Kristus. Mungkin saudara sedang mengalami badai, sakit penyakit. Katakan, sakit penyakitku. Engkau sementara saja. Tidak lama lagi aku akan disembuhkan. Karena seluruh sakit penyakit sudah dipatahkan di atas kayu salib. Hari ini aku sedang dilatih. Hari ini aku sedang dilatih untuk menaklukkan badai sakit penyakitku. Dan aku percaya, tidak lama lagi aku sembuh. Ini hanya sementara. Supaya apa? Supaya aku lebih dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya watakku diubah oleh firman Allah menjadi watak seperti Kristus. Yang keenam, saudara. Yaitu perempuan yang berzina. Wanita itu berzina tertangkap basah. Tradisi bangsa Israel. Wanita yang berzina itu harus dirajam oleh batu. Atau orang yang berzina itu harus dirajam oleh batu. Dan yang rajam itu belum tentu orang itu orang baik. Yang rajam itu belum tentu tidak melakukan perzinahan. Tapi Yesus mengubah pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus mengajar muridnya untuk mengobati penyakit sosial. Dengan tidak main hakim sendiri. Melainkan melepaskan pengampunan. Maka Yesus dengan mengucapkan sebuah perkataan yang sederhana. Dia tidak melihat orang di sekitarnya, dia hanya ngambil jarinya, dia menulis, menggambar-gambar. Kalau di antara kerumunan ini yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang yang pertama merajam wanita itu. Seketika orang di sekitar itu dikejutkan. Hati mereka digoncangkan oleh perkataan Yesus yang sederhana ini. Dan satu persatu mereka meninggalkan wanita berzina ini. Dan secara ilmu, pengetahuan, saudara, ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saya percaya orang-orang yang meninggalkan firman itu sudah dimasukkan dalam pikirannya. Artinya apa? Dia mulai mengaca dirinya. Saya juga orang yang berdosa. Mengapa kok saya mau menghakimi orang lain? Padahal saya juga pernah berzina. Saudara, inilah pengajaran yang dahsyat melalui perkataan Yesus.
Yang selanjutnya, saudara. Yang ketujuh, orang buta sejak lahir disembuhkan. Tuhan Yesus mengajar muridnya tentang kesembuhan ilahi dengan mematahkan pikiran-pikiran negatif agar beriman percaya kepada Allah untuk meraih mujizat walaupun secara medis orang tersebut cacat sejak lahir, saudara. Saudara, berapa banyak kita menghakimi orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang cacat lahir, kita mengatakan jangan-jangan orang tuanya berdosa. Tetapi di dalam paradigma Kristus berbeda. Yesus mengatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Perkataan ini yang mengubah setiap kita supaya kita tidak menghakimi orang lain. Tetapi melainkan kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Yang ke-8 ini, saudara, bicara tentang kematian. Bagaimana pelayanan Kristus yang bisa membangkitkan orang mati. Kematian ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, yang bisa dibangkitkan. Yesus mendemonstrasikan. Lazarus dibangkitkan. Yang mana Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Yang mana belum pernah terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Bahkan para imam besar, kaum Farisi, mereka tidak pernah mendengar. Dan Yesus mendemonstrasikan. Karena kematian itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin bisa dibangkitkan. Tapi melalui Yesus, dia mendemonstrasikan bahwa Allah bisa membangkitkan manusia dari kematian. Pelayanan Yesus yang saya katakan dimulai dari kelahirannya dengan misi keselamatan. Yang kedua, pelayanannya selama 3,5 tahun. Dari pelayanannya dari rumah tangga sampai pada kematian. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai kemurnian kasih kepada saudara dan saya. Dia adalah Allah yang rela disiksa. Dia diludahi, dia dicaci maki. Bahkan dia dicambuki, dipukuli, sampai ditikam dan mati di atas kayu salib. Dan misinya untuk menggenapi supaya saudara dan saya selamat. Melalui kuasa penebusan dengan darah anak domba, yaitu Kristus. Dan kalau kita melihat dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, sampai kebangkitannya pada hari ketiga. Saudara, ini adalah sebuah keteladanan yang harus kita teladani. Dan yang terakhir, saudara, kenaikannya ke surga. Kuasa serta kemuliaannya yang pada waktu Tuhan Yesus datang lagi kedua kalinya. Dikatakan kalau Yesus pada waktu sekarang naik ke surga, dia akan turun lagi dengan cara yang sama dari surga untuk datang kedua kalinya. Pesannya, apakah saudara dan saya sudah siap? Mari kita belajar, ada dua kuasa yang nampak saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga adalah bukti kuasa perkataan. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga adalah bukti kuasa dalam perkataannya. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Mari kita baca berganti-gantian. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudara, perhatikan. Pada waktu Yesus dia mau terangkat ke surga, ada beberapa pesan. Dan pesan ini sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya akan menerima sebuah kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, inilah saudara, perkataan yang diucapkan oleh Yesus mempunyai makna, yang mempunyai arti bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Persoalannya, bagaimana saudara dan saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana saudara dan saya bisa menerima Roh Kudus? Dan saudara, inilah kunci dari perkataan firman yang diucapkan. Saya baru memberikan rahasianya, saudara. Pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman, maka saudara diperlukan hati. Mata hati yang subur, mata hati yang suci. Bagaimana menjadi mata hati yang suci? Harus melakukan kebenaran firman. Harus berani sangkal diri, pikul salib. Supaya apa? Supaya hidup kita di dalam kebenaran, dan hidup yang di dalam kebenaran, setiap langkah saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu saudara dipenuhi oleh Roh Allah, apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin hari ini engkau mempunyai pergumulan untuk mendapatkan sebuah terobosan. Hari itu juga, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Allah, mujizat besar akan terjadi. Mungkin saudara sedang menginginkan mempunyai sebuah rumah. Saudara mungkin dalam kontrak, masih kontrak. Tetapi kalau saudara menerima perkataan dari Tuhan, yaitu firman-Nya, di hati, mata hati yang subur, mata hati yang murni, suci, dan yang mempunyai mata hati yang suci adalah orang yang berani bayar harga melakukan firman. Hidup di dalam kebenaran. Maka saudara akan mengalami kepenuhan Roh Allah. Dan apa yang menjadi doamu? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Yang belum punya anak jadi punya anak. Yang ingin mendapatkan terobosan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Maka dari itu saudara, dan kalimat selanjutnya dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Setelah apa? Saudara mengalami mujizat. Dimulai dari mana? Yerusalem. Gambaran dimulai dari keluarga. Jika saudara melakukan kebenaran firman, maka rumah tanggamu ada damai sejahtera. Orang di sekitar rumah tangga melihat, suamiku sudah berubah, istriku sudah berubah, anak-anakku sudah berubah. Maka pada waktu saudara bersekutu, waktu saudara saling mendoakan, saling menguatkan, ada kuasa hadirat Allah, yaitu Roh Kudus. Maka saudara akan menjadi saksi di tengah-tengah komunitas dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari komunitas tempat saudara bekerja, tempat saudara bermain, dari komunitas saudara di mana saudara bisa berjumpa dengan orang-orang seberang, maka saudara menjadi mercusuar, saudara menjadi terang, saudara akan memberitakan kabar baik. Yesus adalah juru selamat. Maka dari itu saudara yang terkasih, mari saudara, pada waktu kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan.
renungkan setiap perkataan firman Tuhan. Siang dan malam. Dan lakukan. Dan saudara, jika saudara lakukan kebenaran firman itu, saudara akan dipenuhi oleh Roh Allah. Di saat saudara menyembah, di saat saudara memuji, maka ada mujizat besar. Yaitu hikmat, marifat, kuasa, kasih, damai sejahtera menyertai di dalam kehidupan saudara. Mari tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya biar firman ini terukir dalam hati kami. Kalau kami belum bisa menghargai perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara boleh angkat tangan. Kalau saudara belum melakukan kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan. Saudara boleh katakan, itu aku Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Di setiap rumah-rumah, setiap saudara yang mengangkat tangan, katakan, Tuhan itu aku. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Supaya mereka mengambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Mereka akan mendengarkan firman. Mereka akan menghargai setiap firman yang diperkatakan oleh Kristus. Dan dilakukan. Maka mereka akan dipenuhi oleh Roh Allah. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari rumah tangga. Sampai Samaria. Sampai ke komunitas. Sampai Yudea. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke bangsa-bangsa. Berkati setiap tangan yang terangkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi Tuhan berikan hikmat. Supaya dapat mujizat dan terobosan. Yang belum mempunyai rumah Tuhan. Ajari mereka untuk melakukan firman. Merenungkan perkataan firman Allah dan melakukan. Dan mereka mengambil langkah iman. Dan ada mujizat besar terjadi. Jamah setiap tangan terangkat. Pulihkan. Setiap saudara yang bersama dengan istri, dengan suami dan anak-anak. Saya mengajak para istri tumpang tangan atas suamimu. Jadilah engkau seorang imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkati setiap langkahmu. Diberkati kerohanianmu. Diberkati karena engkau melakukan setiap kebenaran firman. Engkau naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Para suami tumpang tangan atas istrimu. Jadikan istri pendoa bagi suami. Penolong bagi suami, tunduk bagi suami. Diberkati setiap langkahmu, kesehatanmu. Setiap aspek kehidupanmu. Kalau saudara bersama anak-anak. Saudara di rumah ada anak-anak saudara. Suami istri tumpang tangan. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ajari anak-anak Tuhan untuk menghormati orang tuanya supaya panjang umurnya. Diberkatilah rumah tangga ini. Damai sejahtera dari Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian setelah yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur karena darah anak domba sudah ditumpahkan supaya saudara dan saya dimerdekakan dari segala macam kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Sudah dipatahkan. Mari kita mengucapkan syukur. Oleh darah Yesus kita disucikan. Kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh keselamatan. Dosa kita sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Ajari kami menjadi pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia buka jalan yang baru.
Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya dan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Dan kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Kini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita memuji Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Raja mulia. Katakan Allah pemenang. Allah pemenang.
Yesuslah Raja. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, mari bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Kata penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat lagu, semuanya bertepuk tangan. Hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat lagu, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, mari bersukacita hari ini. Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Kata dicurahkan, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Kata ada penuaian jiwa-jiwa dan berkat-berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kerohanianmu, diberkati pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Kau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Hujan yang lebatlah turun.